hadiahnya sebuah kendaraan roda 2. Jadi artinya pembelian 1 unit mobil ini sudah mendapatkan hadiah langsung kendaraan roda 2, dan bukan hanya 1 tapi mendapatkan 2 hadiah kendaraan roda 2. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel 4 Putri. Seperti biasa, pembahasan kita masih di seputar otomotif, dan kali ini adalah Daihatsu Grand Max Blind Van 2012, dan ini adalah yang 1.3 yang AC guys. Kebetulan saya baru dapat, dan ini akan saya review dengan kondisi apa adanya sebelum saya restorasi, dan nanti akan saya review kembali setelah mobil ini mulus gitu guys. Tapi karena mobil ini mau dijual, kalaupun ada yang mau membeli dengan kondisi yang seperti ini, tidak masalah. Nanti akan kita jelaskan bagaimana kondisinya mobil ini, bodi eksteriornya, bodi interior, dan mesinnya seperti itu guys. Dan apakah mobil ini nanti layak dipakai, layak dibeli, atau seperti apa, akan kita jelaskan, akan saya beritahu. Misalnya mobil ini ada kendala, atau apakah mobil ini pernah aksiden atau tidak, nanti akan saya jelaskan di review kali ini. Dan lebih baik tidak skip video kali ini, karena saya tidak tahu di menit keberapa ada hal-hal penting yang akan saya sampaikan di kondisi mobil ini. Oke, langsung saja kita ke keseluruhan. Daihatsu Grand Max Blind Van 2012. Oke, tapi sebelum kita lanjut, subscribe yang belum subscribe di channel 4 Putri, like, komen, dan jika perlu bagikan juga, jangan lupa tekan tombol loncengnya. Baik, kita perhatikan dulu di bodi eksterior dari mobil ini. Ini dari sisi sebelah kanan. Saya lihat dari posisi berdirinya mobil ini, dari garis-garis kepresisian mobil ini, saya lihat mobil ini masih termasuk dengan kondisi yang original. Kita lihat bagian atasnya. Nah, bagian atas saya lihat tidak ada gelombang, yang artinya mobil ini tidak pernah untuk membawa barang di bagian kap atasnya. Bagian depan sendiri saya lihat juga dari headlampnya kanan kiri masih termasuk oke, walaupun ini tahun 2012 masih termasuk oke. Platnya sudah putih dan pajak hidup. Ada bagian light set di bumper bawah. Bagian kanan hanya kotor saja. Sebelah kiri, nah, untuk sebelah kiri sama saja dengan sebelah kanan, hanya saja ada penyok di pintu tengah, nanti kita benarin. Nah, ini ada penyok bekas baretan, tapi bukan eksiden ya, eksiden parah, hanya sedikit tergores gitu guys. Ini ada bekas lubang, sepertinya bekas dipasang spion seperti layaknya di Toyota Fortuner gitu guys. Jadi dipasang spion untuk melihat bagian bawah roda. Jadi yang jelas untuk kenyamanan. Spionnya juga sudah dipasang seperti layaknya 2015-an, sudah ada lampu ratingnya di sini. Bumpernya terbuka, tapi nanti bisa dirapatkan. Untuk rodanya sendiri ukuran 13 dengan 155/80. Ini sepertinya ban Karimun. Dia kecil tapi tidak masalah, karena mobil ini memang bukan yang power steering. Jadi artinya kemungkinan roda ini tujuannya agar lebih ringan di setir kemudi, seperti itu. Yang jelas dia juga lebih ringan untuk akselerasinya, dan sudah pasti BBM dia lebih irit. Ya, kemungkinan itu sih alasannya seperti itu. Lagi pula mobil ini kemungkinan tadinya untuk membawa barang-barang yang ringan ya guys, tidak berat. Nanti kita bisa review bagian dalamnya seperti apa, apakah dia mobil capek atau tidak.
gitu. Nah, bagian belakang sendiri kita lihat aman. Nanti kita detailkan. Oke, langsung ke bagian dalam. Bagian dalam untuk pintu-pintunya aman, hanya sedikit kotor dan lecet-lecet. Bagian dashboardnya juga aman, tidak ada bekas goresan parah. Setirnya juga bagus. AC, tombol AC masih bagus, cetak-cetakan AC, dan ini untuk suhu dinginnya, suhu maksimal dingin seperti itu. Jadi semakin dia pol semakin dingin. Nah, normal tipnya pakai Pioneer, walaupun dia hanya sebuah blend fan, tapi dia sudah ditambah dengan double din merek Pioneer, dan ini harganya juga bisa di searching, termasuk ada harganya, tapi memang ini keluaran zaman dulu ya guys ya, tidak dilengkapi dengan colok-colokan yang seperti halnya zaman sekarang gitu. Tutup lacinya masih aman, dan ini ada powernya di bawah. Nanti kita beresin kabel-kabelnya biar rapi. Joknya ada sedikit sobek, menurut saya wajar karena ini adalah tahun 2012, tapi ini termasuk masih bawaan. Untuk pelaponnya sendiri biasanya untuk blend fan ini hanya di bagian depan sini ya guys. Kita kasih lampu, hanya di bagian depan saja sampai sini, belakangnya tidak ada. Tapi ini sudah sampai full ke belakang, ditambah pelapon yang sepertinya ini yang bagus. Kemungkinan ini bisa 1 jutaan lebih untuk peredam pelaponnya ini ke belakang ya. Sepertinya 1 jutaan lebih, dan sudah pasti mobil ini lebih senyap daripada sebelum dipasang plafon gitu guys. Karena yang di bagian belakang ini biasanya kalau blend fan tidak ada plafonnya ya, hanya atap saja, atap sengnya saja gitu. Oke. Untuk bagian bawah aman. Sekali lagi karena mobil ini mau dijual, jadi saya akan jelaskan sedikit demi sedikit. Ini ada sedikit bekas repairan, bekas dembulan, tapi hanya bagian luar saja, bagian bawah aman. Bagian bawah tidak ada yang penyok, hanya kotor saja. Masih asli. Kolongan kita lihat, kolongan cover pun masih ada, yang artinya mobil ini jarang masuk areal ya. Bekas baret-baret bawahnya pun masih jarang sekali gitu guys, karena ini memang mobil dari ibu kota Jakarta, jadi jarang jalan-jalan yang jelek di sana ya. Di bagian depan, nah covernya masih utuh, masih rapi, tidak ada bekas sangkut menyangkut. Nah tuh, yang biasa nyangkut di sini nih, ini aman sentosa. Oke. Jadi mobil ini dijual tidak sampai 70 juta, sudah dilengkapi dengan pajak baru dan dapat hadiah guys. Dapat hadiah langsung. Kita buka bagian belakang. Nah, oke, inilah hadiahnya. Sebuah kendaraan roda 2 Honda Beat dan Miyuji, dan ini semuanya dikasih dengan harga tidak sampai 70 juta. Mobil pajak hidup, tapi motornya hanya BPKB ya guys, STNK tidak ada. Nggak tahu saya berapa tahun pajaknya mati berapa tahun, tapi yang jelas berikut BPKB, yang artinya kalau BPKB ini bisa buat STNK, tapi kalau hanya STNK saja tidak akan bisa buat BPKB, kecuali memang benar-benar hilang. Itu pun
membutuhkan waktu yang cukup lama dengan biaya yang cukup lebih mahal. Tapi kalau kita membuat STNK, kehilangan STNK, duplikat STNK itu waktunya hanya sebentar dan biayanya juga tidak lebih mahal karena paling hanya bayar pajak saja. Oke, tapi kalau untuk di kampung-kampung, untuk antar sekolah dan dekat-dekat, begini saja tidak apa-apa karena motor ini adalah motor yang resmi, bukan motor yang surat sebelah dan lain sebagainya. Jadi artinya motor dokumen lengkap, apalagi mobilnya BPKB, pajak baru, STNK baru. Nah, bagian dalamnya nih, ini walaupun 2012 yang saya katakan tadi, dengan kondisi dalam yang masih seperti ini termasuk mobil barang yang tidak terlalu bawa barang yang kasar-kasar gitu guys, karena saya lihat dari catnya bagian dalam ini hanya sedikit saja yang tergores. Biasanya untuk tahun-tahun segini ini dan mobil yang seperti ini, khususnya mobil blind find, karena mobil barang itu banyak borak-baret di seluruh kabin dalamnya. Tapi kalau ini masih standar, kita bisa buka dari belakang, buka bagasi. Garis kepresisiannya dari bagasi ini masih utuh semuanya, talang air juga masih utuh, bahkan masih original catnya masih asli guys, belum dicat ulang. Tapi kemungkinan di bagian bodi samping sudah ada ya. Nah, ini motornya dari belakang ini ya, catannya masih bagus, jadi artinya tidak ada bekas kecelakaan, bekas luka tidak ada. Untuk bagian kanan juga sama. Ini kalau nanti mau diganti kaca, tinggal diganti kaca, jadi seolah-olah terlihatnya Grand Max minibus gitu guys. Bisa juga dirubah, kalaupun mau bisa dirubah surat, tapi nanti justru tidak bisa untuk membawa barang, nanti kena pasal kalau bawa barang. Tapi kalau ini memang dia mobil barang, jadi walaupun saya membawa motor, saya kemarin di Pelabuhan Bakauheni sempat ditahan dengan petugas keamanan untuk memastikan bahwa mobil ini tidak membawa barang-barang yang dilarang hukum. Jadi saya diberhentikan. Ketika waktu dicek, ya tidak masalah karena memang ini dokumennya lengkap, jadi saya langsung diperbolehkan jalan kembali. Oke, kembali lagi kita ke unit mobil ini. Kita lihat dari las titikan masih asli. Nah, masih bawaan pabrik, yang artinya mobil ini belum pernah tabrak belakang. Nah ya, kanan dan kiri juga. Bagian bawah hanya sedikit karat, wajar ini karena mungkin air atau membawa barang terus lupa membersihkan, jadi dia menimbul karat. Nanti kita hilangkan karatnya. Bagian kanan dan kiri sama, ini biasa karena memang sudah saya katakan mobil ini adalah mobil barang, jadi sedikit terkikis atau sedikit tergores, itu sedikit penyok juga memang hal yang wajar. Yang penting mobil ini tidak ada bekas tabrak. Nah, las titikan masih pabrikan ya. Hidroliknya masih main. Nah, hidrolik masih jalan, yang artinya masih berfungsi dengan baik. Kita tutup lagi. Nah, bagian belakang kanan aman, pokoknya kanan keseluruhan aman, tidak perlu ada yang dicat ulang, hanya perlu dipoles saja, dibersihkan. Nanti ini stiker Lalamove kita buang. Oke, sebelah kiri saja yang ada penyok, tapi roda rollingnya saja ada sedikit berbunyi. Nanti kita akan kasih pelumas biar dia halus begitu guys. Kolongan bagian bawah belakang tuh, lihat masih bagus. Oke, keseluruhan mobil ini aman ya guys. Paling dandan pintu yang tengah ini sama pintu kiri depan.
juga bumpernya aman, pokoknya atas aman. Tuh, kita lihat bagian kap mesin. Oke, nah las titikan pabrik masih aman. Radiator belum pernah dibuka kelihatannya. Kanan kiri tidak ada, ini hanya sedikit tergores tapi masih asli semuanya. Kita lihat airnya masih penuh walaupun dia tidak pakai coolant, tapi yang ini harus diganti ya. Tutup bagian tengahnya ini sudah hilang, jadi harus diganti tutup radiatornya. Takut nanti ada rembes malah jadi repot kalau yang tidak tahu. Tapi sejauh ini mobil ini aman, dan ini lampunya sudah LED guys. Bohlam lampu depan sudah LED. Nanti coba kita nyalakan ya. Kita nyalakan lampunya dan kita nyalakan mesinnya. Ada motor. Mesinnya normal sekali suaranya. Lampunya kita nyalakan. Nah, ini guys, lampunya LED ya, bening. Ini kalau malam terang sekali. Jadi lampu LED ini di samping dia bening, di samping dia layarnya putih, tapi dia tidak cepat merusak bagian mika ini ya, mika headlampnya ya. Karena kalau untuk bohlam yang originalnya atau bohlam yang biasa, dia panasnya lebih panas daripada yang LED. Jadi makanya banyak mika-mika lampu banyak yang sudah menguning atau banyak yang pudar, karena bisa jadi dari bohlamnya yang standar guys. Dia lebih panas ya, walaupun memang sebenarnya bagus yang standar ya, dia pencahayaannya lebih terang kita lihatnya gitu. Tapi LED juga kalau kita pakai yang bagus juga dia lebih bagus. Putih layarnya seperti halnya mobil-mobil pada zaman-zaman sekarang, dia memakai semuanya rata-rata LED untuk biar lebih awet ya mikanya. Oke, juga lampu serinya sudah diberi variasi warna-warna seperti ini, jadi untuk membuat manis ketika malam hari gitu guys. Kaca depan walaupun dia 2012 masih halus, belum ada baret-baret bekas wiper ya, karena kemungkinan sama pemilik sebelumnya, sebelum wipernya rusak langsung diganti. Kacanya masih asli bawaan. Oh iya guys, ini sudah ditambah power window ya, sudah ditambah power window kanan dan kiri. Tapi memang yang sebelah kanan ini agak sedikit bermasalah, nanti kita bagusin. Juga yang sebelah kiri dia agak sedikit seret, tapi nanti kita bisa perbaiki. Oke, bagian dalam ini wajar seperti ini ya, karena ini memang mobil barang. Lihat sebelah kiri juga nih ya, nanti kita bersihkan pakai kompon atau kita cat ulang. Oke, ini kilometernya 277.000 untuk 2012, dan mobil yang seperti ini mobil yang wajar ya, kondisi yang wajar dan tidak juga terlalu banyak. Dan malahan kalau saya lihat mobilnya kondisi seperti ini dengan kilometer yang lebih kecil, harus curiga karena pasti diturunin. Tapi ini walaupun 200 ribuan, kondisi setir masih bagus dan semuanya masih oke. Terus bagian ini nih yang biasa diinjak ini hanya sedikit saja yang tergores. Biasanya ini sudah full ya guys, sudah full lecet-lecet. Sebelah kiri pun gitu, hanya sedikit. Nah, semuanya masih bagus. Pedal remnya sesuai dengan kilometernya. Nah, nanti kalau teman-teman semuanya lihat kilometer kecil tapi pedal remnya sudah seperti ini, berarti dia sudah mencapai 250-an ribu, bahkan 300.
gitu guys. Hati-hati kalau mau memilih mobil bekas, mendingan yang apa adanya. Kita buka bagian mesin. Nah, tuh mesinnya guys, kering guys, masih original. Nanti saya tunjukkan mobil ini yang memang benar-benar masih original, masih pabrikan, belum pernah dibongkar. Karena sebelah kiri. Kita lihat sebelah kiri. Tuh. Nah, kering guys. Dari atas ke bawah kering. Artinya saya berikan kemarin karena nggak di jalan. Oke. Memang knalpotnya sudah dimodifikasi, jadi ngegas mobil ini lebih senang, lebih suka. Dan nah guys, masih berembun ya, masih berembun karena ini pagi hari, masih berembun. Kita gas. Ini suaranya ya. Itu suaranya kan, kalau kita ngegas di jalan akselerasi gitu, kayaknya dia tenaganya benar-benar langsung spontan gitu guys. Sepertinya katalis memang dilepas, tapi perutnya tidak ya. Katalisnya udah dilepas, katalis bagian tengah knalpot sudah dilepas, tapi dia dikasih perut yang bawah. Karena kalau dia katalis tidak dilepas, kemungkinan suaranya tidak bantas seperti ini, tidak garang seperti ini ya tadi ya. Tenaganya lebih ringan, lebih enteng. Nah, kemarin ada yang mau diperbaiki bagian kaki-kaki, tapi tidak masalah. Sekalipun mobil ini bunyi gludak-gludak, perbaikannya sangat terjangkau guys. Nah. Dan kelihatan kan? Ini kita bagusin. Kita buat senyap pokoknya mobil ini. AC-nya dingin ya guys. AC-nya dingin, bukan hanya dingin biasa saja, bukan hanya dingin angin, tapi ini sejuk layaknya AC pada umumnya. Dan mobil ini keseluruhan masih aman, masih layak dipakai. Dari mesin, dari semuanya bagus. Dan hanya saja ada sedikit perbaikan di bagian kaki, nanti kita bereskan. Pokoknya mobil ini pas dan cocok jikalau kita ingin mempunyai usaha yang langsung dari mobilnya. Jadi tinggal buka saja bagasi belakang. Juga kalau misal kita mempunyai karyawan yang belum punya motor, jadi motor ini, kedua motor ini bisa untuk media karyawan kita gitu guys. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat video kali ini. Saya Nano, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.